Akibat sakit hati terhadap korban, membuat pelaku tak dapat lagi menahan hasrat untuk melampiaskan dendamnya. Demi menghilangkan jejak, ia pun menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa korban. Sudah seharusnya perasaan dendam atau sakit hati terhadap seseorang dapat diselesaikan secara damai. Karena dendam masa lalu jika dibiarkan begitu lama, kapan saja bisa muncul, terutama jika ada yang menjadi pemicu untuk direalisasikan sebagai aksi kejahatan. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Turn Back Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Ratno Ayu, salam Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Penembakan seorang ahli pengobatan alternatif yang kerap disapa sebagai Ustadz menarik perhatian banyak pihak, khususnya warga di Jalan Nian Sabah, Kunciran, Kecamatan Pinang, Tangerang, Banten. Semula warga sekitar mengira korban tewas akibat ditembak oleh orang tidak dikenal. Namun seiring penyelidikan yang dilakukan polisi, ternyata korban tewas akibat dibunuh seorang pria berinisial M. Tersangka M yang merupakan pengusaha angkutan umum bahkan menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa korban. Penyebabnya, pelaku sakit hati lantaran korban pernah menyetubuhi istrinya 11 tahun silam saat sang istri minta dipasangi susuk di tempat pengobatan alternatif milik korban. Melihat fenomena tersebut, kriminolog menilai kasus pembunuhan ini terjadi karena dendam masa lalu yang dipendam begitu lama oleh pelaku. Lagi-lagi bisa kita simpulkan bahwa tujuan atau motif dari pembunuhan ini sama sekali bukan instrumental atau mengejar materi dan lain-lain, tapi merupakan ekspresif gitu ya, ekspresif violence atau mengekspresikan kemarahan, dendam dan sakit hati. Tapi memang biasanya dendam, sakit hati yang dialami oleh pelaku itu biasanya merupakan rangkaian peristiwa. Jadi ada runutan peristiwa sampai akhirnya berujung ke tindak pembunuhan gitu ya. Jadi dia tidak serta-merta. Nah, kalau ini dendamnya sudah berpuluh-puluh tahun atau sudah bertahun-tahun lamanya, mungkin perlu diselidiki lebih lanjut apakah ada pencetus atau pemicunya lagi sampai akhirnya pelaku menyewa pembunuh bayaran dan kemudian membunuh korbannya gitu. Jadi karena sudah lama ya kejadiannya, dendamnya sudah lama, tapi tiba-tiba dieksekusinya hari ini atau beberapa hari lalu gitu ya. Jadi perlu dilihat lagi apa yang menjadi trigger si pelaku kemudian dendamnya itu muncul kembali. Terkait keterlibatan pembunuh bayaran yang disewa pelaku, Nadia menilai langkah tersebut diambil untuk menghilangkan jejak dari pelaku utama. Pembunuh bayaran mungkin karena si pelaku ingin menghilangkan jejak dan tidak ingin ketahuan, apalagi ini adalah tetangganya sendiri gitu kan. Jadi ketika polisi menyelidiki mungkin akan sangat cepat karena memang biasanya penyelidikan itu dimulai dengan, karena pembunuhan ini polanya adalah biasanya ada relasi interpersonal antara pelaku dan korban, jadi pasti polisi pertama kali penyelidikan pasti melihat orang-orang terdekat atau lingkungan terdekat. Nah, itu tentu saja sangat riskan ya bagi pelaku ketika dia melakukannya sendirian atau tidak menggunakan pembunuh bayaran. Maka yang direncanakan adalah menyewa pembunuh bayaran ini tentu saja untuk menghilangkan jejak, menutupi jejak gitu, jadi sulit untuk dilacak begitu. Dari kasus tewasnya ahli pengobatan alternatif sekaligus paranormal ini, kriminolog menyarankan agar setiap orang mampu segera menyelesaikan konfliknya agar tidak menjadi dendam yang berlarut-larut. Karena dendam masa lalu tetap tersimpan menjadi dendam yang bisa saja muncul kembali sewaktu-waktu jika ada sesuatu yang menjadi pemicu. Jangan sampai karena memelihara dendam membawa kita pada upaya untuk membalas dengan aksi kejahatan yang bisa mengakibatkan kematian pada orang lain. Dendam mungkin akan terbalaskan, namun sekaligus menjerumuskan pelakunya pada persoalan hukum yang jauh lebih merugikan. Dari Depok, Jawa Barat, Salsabila Arkatiri, Rahajeng Mutiara, Turn Back Crime, RTV.